Halo semuanya, ini merupakan video penjelasan PKM Kewirausahaan FG6. Saat ini, limbah merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya bencana-bencana alam di bumi kita. Limbah-limbah yang menyebabkan semua itu berasal dari manusia yang tidak menempatkan limbah yang telah mereka hasilkan pada tempat yang seharusnya. Limbah pakaian juga merupakan salah satu penyebab dari terjadinya bencana-bencana tersebut. Selain limbah pakaian, limbah deterjen juga merupakan salah satu limbah yang sifatnya sangat mencemar lingkungan. Maka dari itu, diperlukan adanya penggunaan deterjen yang sifatnya ramah lingkungan. Limbah dari kemasan juga tidak kalah bahayanya dari kedua limbah yang sudah disebutkan sebelumnya. Alasan kami memilih kewirausahaan sebagai topik dari PKM kami adalah karena kami merasa kalau dengan penerapan ini kita bisa membantu terjadinya pencemaran lingkungan. Dan kami juga merasa kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan keuntungan dan menjaga lingkungan di waktu yang sama dan secara bersamaan. Tujuan dari pengembangan usaha baju bekas layak pakai dengan sustainable fashion yang ramah lingkungan yaitu yang pertama, mengurangi limbah tekstil. Yang kedua, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, mendorong siklus mode yang berkelanjutan. Yang keempat, pemberdayaan sosial dan ekonomi. Manfaat dari pengembangan usaha baju bekas layak pakai dengan sustainable fashion yang ramah lingkungan yaitu yang pertama, lingkungan yang lebih lestari. Yang kedua, hemat sumber daya. Ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, mengurangi jejak karbon. Produk yang akan kami jual yaitu baju bekas layak pakai yang dimana nantinya akan kita pilah sehingga terjamin kualitasnya, yang kemudian dicuci menggunakan deterjen ramah lingkungan serta menggunakan kemasan yang ramah lingkungan pula untuk penjualannya. Dalam menciptakan sustainable yang ramah lingkungan, kami juga membuat sebuah deterjen alami yang terbuat dari buah lerak yang aman untuk kesehatan kita karena sabun dari buah lerak ini bersifat alami, sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit, tidak mengandung senyawa kimia berbahaya, dan air sisa buangan dari sabun lerak ini sangat aman bagi lingkungan. Selain itu, sabun dari buah lerak juga mempunyai sifat yang halus sehingga tidak merusak pakaian dan juga mudah dibilas sehingga hemat air. Berikut ini adalah tampilan dari deterjen yang terbuat dari buah lerak yang kami produksi sendiri. Kemasan yang kami gunakan merupakan paper bag dengan berbahan dasar kertas kraft yang dimana nantinya terdapat logo toko kami dan juga media sosial toko kami sebagai sarana pemasaran. Modal awal usaha dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Rencana modal usaha untuk menjalankan usaha pakaian pre-love didapat dari pemilihan baju bekas layak pakai dari anggota kelompok FG6. Namun, apabila belum mencukupi, kami akan membeli tambahan baju bekas di pusat pakaian bekas menggunakan dana pribadi. Biaya produksi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari penjualan baju bekas satu hal dan kemasan ramah lingkungan. Biaya tidak langsung meliputi biaya laundry dan biaya kuota untuk mengoperasikan sosial media. Volume produksi dan proyeksi penjualan. Kami menetapkan volume produksi pakaian untuk bulan pertama sebesar 200 buah baju dalam satu box, tetapi yang layak dijual berjumlah sekitar 150 buah baju per bulan. Sisa baju juga akan dijual, tapi akan dikenakan obrol atau potongan harga. Pada bulan kedua dan ketiga juga akan berlaku seperti itu hingga bulan selanjutnya. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu dengan membuka toko secara online melalui Instagram, TikTok, dan juga Shopee, yang dimana kita juga mempromosikannya pada Instagram pribadi kami. Selain itu, kami tentukan harga sesuai dengan kantong seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, kami akan memberikan deterjen ramah lingkungan yang kami buat sendiri secara gratis jika terdapat pembeli yang memenuhi jumlah minimal order tertentu. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah berdasarkan input, proses, dan output sebagai berikut. Yang pertama ada input. Sebelum melakukan tahap produksi, kami melakukan langkah awal yaitu survei pasar. Tujuan dari survei ini yaitu mengetahui kondisi pasar dan minat konsumen. Setelah melakukan survei pasar, kami melaksanakan uji kelayakan terhadap produk kami untuk mengetahui kegiatan ini memiliki prospek jangka panjang dengan keuntungan yang baik. Tahap terakhir yaitu mulai memilih tempat pembelian pakaian dan sarana-prasarana untuk menunjang proses penjualan. Yang kedua ada output. Output dari produksi ini yaitu berbagai macam jenis pakaian layak pakai yang siap dijual secara online kepada konsumen yang memiliki ketertarikan kepada produk yang akan dipasarkan nanti, yaitu pakaian bekas layak pakai. Lalu yang ketiga ada proses.
Diawali dengan menggunakan pakaian dari anggota kelompok kami, dan jika produksi di awal dirasa kurang, kelompok kami akan membeli pakaian bekas layak pakai di pasar Senen ataupun pasar-pasar lainnya. Yang kedua, melaundry dan mencuci baju tersebut dengan menggunakan sabun ramah lingkungan. Yang ketiga, pengemasan dengan menggunakan paper bag handmade yang menarik. Dan yang terakhir, memasukkan foto produk ke berbagai platform online yang ada, seperti Shopee, Instagram, TikTok, dan memulai pemasaran. Yang terakhir, kami akan melakukan evaluasi. Kami akan melakukan tahap ini pada saat produksi kami telah selesai. Tahap evaluasi berisi laporan kegiatan mulai dari praproduksi hingga pasca produksi dengan waktu tertentu. Laporan yang dibuat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dari setiap kegiatan yang kami lakukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan yang bertotal anggarannya sebesar Rp9.420.000 yang terdiri dari untuk biaya baju bekas layak pakai, biaya kemasan, dan biaya untuk bahan pembuat sabun. Dan selanjutnya ada jadwal kegiatan, karena program ini akan dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2023. Pada Juli tanggal 5-10 ada survei, dan tanggal 12-14 untuk membeli dan bahan-bahannya untuk baju bekas layak pakai. Selanjutnya ada 5-17 itu untuk memilah bajunya, 18-22 Juli itu untuk laundry bajunya, yang 23-31 untuk kita mempromosikan bajunya. Selanjutnya pada 1 Agustus baju akan siap dikirim ke alamat pembeli. Sekian dari FC6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.